Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu بيومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan video di channel Abah Bahru Pijama yang mana pada kesempatan ini akan membahas seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena harus membacakan atau membicarakan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja, karena kita melihat pada zaman sekarang ini yaitu sudah merebaknya berbagai macam aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kadangkala di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mereka mengatakan atau mengatasnamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang sebenarnya bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Merebaknya aliran di Indonesia, yang berkembang di Indonesia aliran lokal seperti adanya LDII, adanya kebatinan atau adanya Wahidiyah dan lain sebagainya. Termasuk yang bermunculan berasal dari Timur Tengah. Apakah itu Syiah atau Ikhwan, Salafi, Wahabi dan lain sebagainya, HTI bahkan, yang mana HTI ini di Indonesia sekarang sudah tiara. Itulah karena bermunculan, sehingga sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus kita pegang, yang harus kita amalkan? Maka pada kesempatan ini akan membicarakan tentang seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang pada zaman Rasulullah SAW itu belum ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya pantas kalau ada orang apaan itu Ahlus Sunnah wal Jamaah aja. Zaman Rasulullah kan nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang belum ada kata muncul Ahlus Sunnah wal Jamaah, belum muncul. Tapi alirannya atau amalannya ya memang bersumber dari itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah mengatasnamakan atau isi dari ma ana alaihi wasabi, sesuatu amalan, akidah, aliran yang diikuti oleh kami, kata Rasul, wa ashabi, dan sahabat-sahabat kami. Jadi setelah Nabi tidak ada, setelah Nabi wafat, maka baru muncul di zaman pada generasi Sighorus Sahabah. Pada Sighorus Sahabah yaitu kelompok junior sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sa'id al-Khudri wa adrabuhum, dan rekan-rekannya baru dimunculkan. Kenapa perlu dimunculkan? Karena merasa pentingnya di sana waktu itu, yaitu ada sebuah nama atau aliran yang masih konsisten terhadap aliran Rasul dan sahabatnya, begitu. Karena di khalifah yang ketiga yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang terjadi pada saat itu yaitu fitnah yang besar, disebut dengan al-fitnatul kubro, fitnah yang besar. Terjadinya pemberontakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan sehingga mengakibatkan terbunuhnya beliau di tangan pemberontak.
Setelah itu ada lagi fitnah yang terjadi, kelompok Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah yang disebut dengan perang Jamal. Setelah itu muncul lagi kelompok sahabat Muawiyah yang disebut dengan perang Siffin, yang muncul di sana yaitu Syiah. Dan ada yang keluar, karena Syiah ini adalah kelompok-kelompok yang selalu mendukung kepada Sayyidina Ali. Kepada Sayyidina Ali, maka Syiah ini mengatasnamakan pecinta Ahlul Bait. Walaupun pada kenyataannya memang Syiah ini adalah kenapa beliau, karena mereka terhadap Sayyidina Ali sangat mengagungkan karena ada rahasia tertentu. Ketika Sayyidina Ali memerdekakan putri Kaisar yang ditawan oleh umat Islam pada waktu terjadinya peperangan berontak antara Persia dengan orang-orang Islam, maka diantaranya ada yang ditawan, yaitu termasuk putri Raja Kaisar. Setelah ditawan, Sayyidina Ali merasa kasihan seorang putri raja ditawan, dijadikan budak, maka akhirnya diperdekakan. Setelah diperdekakan, maka diislamkan dengan ditikahkan dengan putri Sayyidina Ali, yaitu yang disebut dengan Sayyidina Husain. Nah, setelah ditikahkan dengan Sayyidina Husain, maka bermunculan ulama-ulama atau keturunan dari Sayyidina Husain yang diagungkan, yang dituakan oleh orang-orang Syiah. Kenapa? Karena ucapan terima kasih atas jasa-jasa Sayyidina Ali ke putri Raja Kaisar yang diperdekakan, yang diselamatkan, bahkan ditikahkan kepada Sayyidina Husain. Maka sampai sekarang benar-benar satu-satunya khalifah yang benar itu adalah Sayyidina Ali, yang yang paling jelas atau yang paling istilah bertentangan, yaitu tidak mengakui khalifah yang tiga, Abu Bakar, Umar, Utsman, cuman Sayyidina Ali. Itulah Syiah. Terus jangan sampai kepanjangan. Terus yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah berarti baru muncul di zaman Sigharus Sahabat. Karena zaman Rasul kan kalau ada permasalahan, ya udah, kita datang aja kepada Rasul atau sahabat-sahabat datang kepada Rasul, beres, langsung diputuskan. Tapi kalau setelah Rasul tidak ada, maka inilah bermunculan. Maka salah satu dari hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan akan merebaknya perbedaan-perbedaan setelah Rasulullah SAW meninggalkan atau sudah wafat. Di antaranya Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Muslim, pernah mengatakan, innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku, maka akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Maka sekarang sudah bermunculan. Oleh karena itu kita harus megang apa saja, aliran yang mana. Karena dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi bahwa satabtariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Umatku akan berpecah belah sampai 73 golongan. 73 golongan, bagaimana kalau sudah bermunculan sampai 73 golongan di kita di Indonesia. Sekarang baru 3 aja sudah bingung di masjid, di musola. Ada imam ini tidak pakai ini sholatnya, ada imam ini pakai semacam-macam. Nah itu semua sampai 73 golongan ya. Kulluha finnar, Rasulullah mengatakan semuanya akan masuk neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu aliran yang disebut dengan firqah najiyah. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasul, man hiya ya Rasulullah,
siapakah ya Rasul yang akan selamat yang disebut dengan firqah najiyah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah mengatakan aturan yang diikuti oleh kami dan sahabat-sahabat kami. Maka disebut ma'ana li wasabi, yang selanjutnya akan disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Maka sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah ini adalah satu aliran, sebuah aliran yang masih konsisten terhadap ajaran Rasul dan sahabatnya. Lalu apa saja yang dimaksud atau arti daripada ahlus sunnah wal jamaah? Maka kita kalau bicara tentang ahlus sunnah wal jamaah harus tahu bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu adalah terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ahlun, dan yang kedua as-sunnah, dan yang ketiga al-jamaah. Apa itu ahlun? Menurut para ulama, ahlun itu ada beberapa arti, beberapa pengertian. Yang pertama, ahlun bisa diartikan pengikut. Ya seperti di sini ahlus sunnah wal jamaah berarti pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang kedua seperti diartikan dengan keluarga, seperti ahlul bait, keluarga rumah tangga. Ahlul baitir Rasul, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlun. Ahlun yang ketiga diartikan dengan penduduk, seperti ahlul jannah, penduduk surga. Ahlun nar, penduduk neraka. Ada juga ahlun diartikan dengan sifat, seperti ahlul ilmi, sifat yang punya ilmu disebut dengan al-alim atau al-muta'alim. Itu arti daripada ahlun. Dan yang kedua as-sunnah. Nah, as-sunnah di sini menurut Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, kata sunnah ini yang tercantum dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah terbagi 2 bagian. Yang pertama secara lugat, secara bahasa, lughatan at-tariqatu walau ghairu madiyah. At-tariqatu satu jalan walau ghairu madiyah, walaupun tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sunnah. Tapi menurut syarat at-tariqatul mardiyah, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, al-masluka fid din, yang menjadi pijakan dalam agama. Salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alau ghairuhu, yang sudah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau orang yang benar-benar paham dalam bidang agama selain daripada Rasul, ke sahabat, yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Maka sahabat itu adalah sahabat derajatnya yang setelah Rasulullah SAW yang paham dalam bidang agama adalah para sahabat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Ikutilah sunnah kami, ikutilah khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'dihi, yang mendapatkan hidayah setelah kami. Jadi maka kalau kita mengartikan as-sunnah di sini adalah menurut Al-Syekh adalah satu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijalankan oleh Rasul dan sahabatnya. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Jadi mungkin ada perbedaan sunnah dengan yang namanya sunnah. Misalnya sunnah menurut ahlul hadis, sunnah itu adalah hadis, seperti artinya yaitu sesuatu yang datang pada atau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya hadis. Kalau yang hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw amalin aw takrir gitu. Nah itu sunnah namanya. Kalau sunnah menurut usul fikih lain lagi. Usul fikih ma yudhabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi, sesuatu yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila ditinggal pun tidak mendapatkan dosa, itu namanya sunnah menurut usul fikih. Yang dimaksud di sini suatu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya. Dan yang ketiga al-jamaah. Apa arti jamaah itu? Jamaah itu firqatun yajtami'un secara lugat, jadi perkumpulan atau satu aliran atau satu perkumpulan, itu namanya al-jamaah. Tapi kalau al-jamaah menurut istilah yaitu
tidak cuma sekedar firqatun yajtami'un yang berkumpul, tapi la yukaffiru ba'duhum ba'du, orang yang berkumpul tidak pernah dari sebagian mengkafirkan kepada yang lainnya, bahkan tidak ada laisa bainahum khilafun yujibu tabariyah wa takfir. Tidak ada perbedaan persulayaan, perbedaan pendapat yang mengakibatkan saling mengkafirkan. Itu namanya al-jamaah. Idzan ahlul jamaah al-qaimuna bil haq. Oleh karena itu bahwa yang disebut dengan jamaah itu ahlul jamaah adalah yang mendirikan, al-qaimuna yang menegakkan dengan hak. Wa yafadullahu taala al-haq wa ahla. Mudah-mudahan Allah menjaga hak dan ahli-ahli hak yang menjalankan hak. Itu namanya al-jamaah. Jadi berarti yang dimaksud dengan jamaah itu adalah menurut istilah kelompok yang tidak saling mengkafirkan satu sama lain, dan tidak ada perbedaan yang mengakibatkan saling mengkafirkan, saling mensyirikan, saling membid'ahkan. Contoh diantaranya di kalangan kita, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena perbedaan pendapat itu sebetulnya sudah banyak. Seperti Imam Syafi'i, ribuan masalah beda pendapat dengan gurunya. Siapa gurunya? Imam Maliki. Imam Maliki kan gurunya. Beda-beda pendapat lain, tidak cuma sekedar 1, 2, 10, 20, 100 sampai ribuan permasalahan. Beda pendapat, tapi tetap Imam Syafi'i mengakui bahwa Imam Maliki sebagai gurunya. Imam Maliki mengakui sebagai muridnya. Artinya harmonislah. Dan yang kedua, Imam Maliki ribuan masalah beda pendapat dengan gurunya, yaitu Imam Hanafi. Imam Hanafi termasuk Imam Hambali, ribuan masalah beda pendapat dengan seniornya, yaitu Imam Syafi'i. Nah, itu beberapa ratusan ribuan permasalahan yang beda, tapi tetap masih saling menjalin kerukunan, kerapihan sebagai guru kepada murid-murid terhadap gurunya. Itulah hebatnya yang dimaksud dengan al-jamaah. Begitu pula dalam satu mazhab. Kalau tadi kan lintas mazhab ya. Dalam satu mazhab seperti Imam Nawawi, puluhan masalah beda pendapat dengan gurunya, yaitu Imam Rafi'i. Ada juga Imam Romli, puluhan bermasalah beda pendapat dengan seniornya, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Haytami, tapi tetap rukun, damai, berkompak, bersatu, tetap saling menghargai, saling menghormati. Itulah yang dimaksud dengan al-jamaah. Jadi apabila ada kelompok yang begitu mudah mengkafirkan orang lain, membid'ahkan orang lain, mensyirikan orang lain, maka pastikan kelompok itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi menjaga kerukunan selalu. Zaman sekarang tidak cukup dengan Islam saja. Wah, nggak apa-apa, yang penting Islam. Memang kamu tidak tahu, memang ente tidak paham terhadap hadis tadi. Rasulullah dari awal sudah mengatakan mayyaish ba'di fasayara ikhtilafan katsiran. Siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat pendapat atau perbedaan yang banyak. Nah, ketika sudah bermunculan, kita harus pegang mana aliran yang harus kita pegang. Karena 73 golongan itu bukan sedikit. Seperti dalam kitab Bugiyatul Mustarsidin, di sana diterangkan yang 73 golongan itu yaitu dari 8 besar aliran yang bermunculan. Yang pertama Syiah bermunculan sampai 22 golongan berpecah belah. Itu saling mengkafirkan, saling permasalahan. Dan yang kedua Khawarij berpecah 20 golongan. Mu'tazilah berpecah sampai 20 golongan. Murji'ah 5 golongan. Najjariyah 3 golongan. Jabariyah 1 golongan. Dan Musyabbihah 1 golongan. Termasuk yang terakhir yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah 1 golongan. Jadi berbeda pendapat, maka kita harus pegang satu aliran yang termasuk firqatun najiyah, yang oleh Rasulullah dikatakan illa millatan wahidan, itu satu agama yang selamat sebagai firqah najiyah.
siapa atau yang mana, maka kita berpegang teguh kepada hadis Nabi. Sudah ada rambu-rambu dari awal, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, ikutilah sunnah kami dan sunnah-sunnah khulafair rasyidin. Maka muncullah dalam sigharus sahabat Sayyidina pada zaman Khalifah Sayyidina Utsman bin Khattab, Utsman bin Affan, maka muncullah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi walhasil kita harus pegang teguh dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga selalu kerukunan walaupun beda pendapat seperti tadi, gitu kan. Maka dalam ilmu agama sebenarnya ada 3 pilar dalam di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 pilar yang harus kita benar-benar perhatikan, karena yang 3 pilar ini yang harus dilakukan setelah kita munculnya adanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar-benar menjaga 3 pilar ini. Yang pertama tentang akidah, yaitu akidahnya Abu Hasan al-Ash'ari disebut dengan Ash'ariyah, dan Abu Mansur al-Maturidi disebut dengan al-Maturidiyah. Pegang salah satu di antara 2, ini akidah yang benar, akidah yang dipegang, diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti tidak mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah, lain lagi masalah akidahnya. Kalau kita mengakidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Asy'ariyah atau Maturidiyah, yaitu muncullah sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa taala yang 20. Wujud, qidam, baqo dan seterusnya 20. Kalau mereka minhum tidak mengakui, tidak meyakini, tidak wajib sifat 20. Cuman ada akidah tauhid yang 3, yaitu yang disebut dengan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu juga yang diproyeksikan oleh mereka, tidak dengan yang sebenarnya, sehingga munculnya rububiyah, uluhiyah. Disitulah munculnya hanya untuk membid'ahkan, mensyirikan, mengkafirkan amalan-amalan yang dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kedua tentang ilmu syariat atau ilmu fikih, kita harus mengikuti salah satu madhab yang 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Imam Hanafi tidak sembarangan beliau menjalankan atau meluruskan atau melanjutkan, yaitu madhab yaitu dari Sayyidina Ali. Jadi begini, Imam Hanafi ini kan imam madhab. Imam madhab itu ulama mujtahid, independen atau mustakil, yang memiliki istilahnya kemampuan untuk memunculkan kaidah-kaidah usul fikih dari Al-Quran, sumbernya dari hadis, marojinya, sehingga dijadikan istilahnya pegangan untuk membangun akidahnya, membangun pendapatnya. Itu disebut dengan imam mujtahid independen atau mujtahid mustakil, disebut dengan ashabul madzahib yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Itu juga tidak sembarangan, karena ada yang diprioritaskan dalam Khulafaur Rasyidin. Contoh, Imam Hanafi berpegang teguh pada manhaj Sayyidina Ali karramallahu wajah. Imam Maliki pegang teguh melanjutkan manhaj yaitu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Imam Syafi'i melanjutkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan Imam Hambali yaitu melanjutkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Inilah disebut madzhabul arba'ah, satu di antara 4 kita harus pegang teguh dalam ilmu syariat atau ilmu fikih. Karena ashabul madzhab ini disebut ulama salaf. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan ulama salaf itu yang sebetulnya kita, salafiyah itu sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada istilah salafiyah. Walaupun ada yang mengatakan salafi, di antaranya
seperti ada Wahabi, Salafi, Salafi Wahabi. Itu sebetulnya tidak sampai Salafi gitu, karena paling lama di golongan mereka yang dianut atau yang diikutinya adalah sampai Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kan di abad ke-8. Kalau Imam Hanafi di abad ke-1, ke-2. Maka yang sebetulnya yang disebut dengan Salafi itu adalah yang ikut ulama salaf. Kalau mereka tidak ikut sampai ulama salaf, cuman paling lama Imam Ibnu Taimiyah di abad ke-8. Itu juga yang pada akhirnya banyak mengikuti pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, maka disebut dengan Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, Syekh Abdul Wahhab dari Najdi, itulah pemikiran-pemikiran yang muncul yang diikuti oleh golongan Wahabi, yaitu di abad ke-12. Jadi tidak nyambung kalau mereka mengatakan Salafi, tidak ada. Sebetulnya Salafi ya kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mengikuti salah satu dari madhab yang 4 itu dalam ilmu fikih atau ilmu syariat. Kalau ilmu tadi yang disebut dengan akidah, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah pegang dari manhaj Al-Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah. Kalau mereka tidak ada. Dan yang ketiga tentang akidah, tentang tasawuf atau akhlaknya Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi Al-Baghdadi itu adalah manhaj kita, madhab kita tentang ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Kalau mereka tidak ada istilah. Yang tidak bermadhab itulah di antaranya seperti aliran mereka. Maka jelas-jelas bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah termasuk firqah najiyah, satu aliran yang akan selamat. Makanya harus pegang teguh kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah satu aliran yang benar-benar sanadnya bersambung. Jadi mata rantai keilmuannya nyambung dari Rasul. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan kepada Khulafaur Rasyidin, kepada sahabat kepada tabi'in, para tabi'in turun kepada ashabul madzahib turun kepada guru-guru kita, terus sampai pada kita. Jadi istilahnya nyambung itu dari jalannya gitu, dari pintunya. Kalau kita baca dalam kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jami'ati Nahdlatul Ulama, di sana diterangkan antum qad akhadtumul ulum mimman qablakum wa man qablakum mimman qablahu bitisoli sanadi ilaikum. Kamu mengambil ilmu dari guru kamu, mimman qablakum dari guru kamu ngambil dari gurunya bitisoli sanadi ilaikum, sampai bersambung dari kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sadar kalau kita punya guru, berarti sadar yang benar, mata rantai keilmuannya yang benar, berarti kita ngambil ilmu dari pintunya. Antum khazanatuha wa abwabuha wala tu'tul buyuta illa min awabiha, sedangkan tidak boleh masuk kecuali melalui pintu. Barang siapa yang melalui pintunya berarti itu adalah sesuai dengan aturannya. Kalau tidak dari pintu masuk rumah, berarti min khairi abwabiha sumya sarikon. Kalau kita masuk rumah tapi tidak melalui pintu, mungkin melalui jendela, itu sarikon yang mencuri. Jadi mencuri ilmu, maka sanadnya tidak ada. Itulah diantaranya penjelasan Imam Syekh Hadratus Syekh dalam kitab Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi di Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Itulah diantara sekilas mengenai tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi disimpulkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah kita pengikut sunnah dan jamaah, dan yang termasuk dikatakan oleh Rasulullah ma'ana alaihi wasabi, yaitu sesuatu aliran yang diikuti kami dan sahabat-sahabat kami, dan yang termasuk firqatun
najiyah atau millatan wahidah yang ada dalam hadis Rasulullah tentang berbaknya umat-umat Rasul ketika di akhir zaman sampai mencapai 73 golongan. Oleh karena itu insya Allah kita sudah komitmen, kita sudah punya wadah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tadi sudah dicubit tentang yang namanya An-Nahdlatul Ulama. Insya Allah nanti selanjutnya kita berbicara tentang munculnya Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan selanjutnya diberikan kesehatan kita sekalian untuk membahas atau membicarakan tentang Nahdlatul Ulama atau seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada semuanya. Sekali lagi yang belum subscribe terlebih dahulu demi lancarnya video atau konten ini. Yang selanjutnya yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih kepada subscriber, dan juga diisi kolom komentar, juga di-sharekan kepada rekan-rekan dan teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.